Saya dari jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam menggunakan teknologi. Di sini saya ambil dari etika pendidikan. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Pengertian etika, moral, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar aturan. Menurut Tony Kraft tahun 1991, moralitas adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral memiliki arti pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, atau asusila. Kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati, atau keadaan perasaan. Kemudian kita akan membahas tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni atau biasa disebut dengan artinya etos. Etos adalah taeta yang artinya adat kebiasaan atau karakter yang baik. Menurut James berpendapat bahwa etika atau etis memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Franz Neyut-Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas, nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang berisi ketentuan norma-norma moral dan nilai yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika dapat sangat berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lain, misalnya di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan yang dapat secara ilegal digandakan lalu dijual. Kemudian kita akan masuk dalam hukum. Hukum adalah peraturan yang dipaksa oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada masyarakat atau warga negara, dan biasanya hukum ini sudah jelas sanksinya yang diatur dalam undang-undang. Moral hampir bersifat mutlak dan memiliki kesamaan di tiap-tiap lingkungan masyarakat yang berbeda. Kemudian secara garis besar yang membedakan moral adalah cara penerapan dan tingkat kecenderungannya. Berbeda dengan moral, etika dapat sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung dengan adat kebiasaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi untuk meningkatkan kompetensi guru. Pengertian teknologi seperti tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indonesia adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Dalam hal pendidikan, teknologi dimaksudkan sebagai metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Dalam pemanfaatan teknologi, guru harus memanfaatkan aplikasi-aplikasi jaringan untuk berkomunikasi. Aplikasi jaringan yang dimiliki guru sebaiknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan bersahabat dengan peserta didik. Membuat klub-klub online dengan peserta didik yang berisi pembinaan karakter berdasarkan berbagai norma yang dianut.
Kompetensi profesional yang dikembangkan guru meliputi 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Maksud dari menguasai materi itu, jadi setiap guru harus menguasai materi yang akan diberikan kepada muridnya, atau harus terkonsep, harus terstruktur, karena supaya si muridnya ini bisa memahami apa yang diberikan. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran di bidang pengembangan yang diampu. Di sini, setiap guru harus menguasai SK dan KD-nya, karena itu adalah pembelajaran atau perangkat yang harus mereka kuasai untuk diberikan kepada murid-muridnya atau siswanya. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi bukan hanya menguasai materinya, tidak hanya menguasai standar kompetensinya, tidak hanya menguasai kompetensi dasarnya, tapi di sini sebagai guru harus juga menguasai atau harus mempunyai ide-ide kreatif untuk bisa proses pembelajaran ini berjalan. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan relatif. Mengembangkan keprofesionalan ini maksudnya guru itu harus profesional, harus kalau saatnya mengajar, jadi harusnya mengajar, bukan sambil main HP atau main game, tapi sambil mengajar. Itu tidak bagus untuk diberikan contoh kepada muridnya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, jadi memberikan tugas atau memberikan informasi kepada muridnya itu harus menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Classroom, Zoom, Meet, masih banyak lainnya. Biasanya kalau guru-guru itu juga bisa menggunakan Messenger, ada namanya kelas digital, biasanya bisa digunakan situ, dan kita tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan apa yang bisa diberikan oleh teknologi itu sendiri. Kemudian kompetensi sosial yang dimiliki guru minimal memiliki kemampuan untuk pertama berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. Kedua, mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi. Ketiga, bergaul secara efektif dan efisien. Keempat, bergaul yang sesuai dengan nilai norma masyarakat. Sebagai contoh untuk efektivitas komunikasi, guru mendapat memanfaatkan aplikasi jaringan untuk mempermudah komunikasi melalui grup WhatsApp peserta didik. Kewelasan dalam berbahasa melalui pesan singkat dalam jaringan akan memudahkan guru diterima oleh peserta didik maupun wali murid. Guru juga bisa memanfaatkan pelatihan atau materi-materi komunikasi yang tersedia dalam grup jaringan maupun YouTube. Media pembelajaran berbasis TIK. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindaian informasi antar media. PowerPoint, internet, compact disc atau pembelajaran, video pembelajaran, electronic learning, buku elektronik, itu adalah termasuk dari contoh media pembelajaran berbasis TIK. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.